Indonesia juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk membangun masyarakat secara sadar bahwa ketahanan pangan dimulai dari desa. Masih sangat kurang itu adalah ketahanan pangan hewani untuk peningkatan gizi. Ini tidak boleh main-main. Saya selalu pesan begitu. Karena apa? Ini duitnya rakyat loh. Ketahanan pangan tadi hanya bukan ketahanan pangan di kota-kota, tapi di desa. Sumbernya ada di sana, lahannya ada di sana, areanya ada di sana. Oleh karena itu pemerintah dengan Perpres nomor 104 2021 bahwa dana desa 20% diperuntukkan untuk ketahanan pangan nabati dan hewani. Indonesia juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu untuk membangun masyarakat secara sadar bahwa ketahanan pangan dimulai dari desa. Oleh karena itu, pemerintah yang telah melakukan kegiatan-kegiatan di desa ini akan terus dibangun. Kemudian kita juga dengan pemerintahan desa akan terus berupaya bagaimana menghidupkan boom desa yang berada di desa-desa. Desa peternakan terpadu ini pertama orientasinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan ketahanan hewani, ya, ketahanan pangan hewani warga masyarakat. Ketahanan pangan nabati mungkin sudah banyak dibicarakan. Nah, yang masih sangat kurang itu adalah ketahanan pangan hewani untuk peningkatan gizi. Di situ misalnya kita tidak hanya bicara tentang sapi, tidak hanya kambing, tidak hanya ayam, tidak hanya ikan secara parsial, tapi ini disatukan dalam satu kawasan gitu. Dan bukan hanya itu, mulai dari penyiapan untuk pasokan pakan sampai pada pemanfaatan produk. Jadi semuanya dalam satu satuan. Kita sebut berkelanjutan itu, ya, berkelanjutan, terpadu dan berkelanjutan. Itu artinya program ini pertama tidak boleh berhenti hanya satu periode. Jadi selalu harus ada siklus panen, kemudian
ambil lagi, penggemukan lagi, panen lagi, dijual. Untuk pilot project ini memang kita masih memberikan bantuan untuk desa peternakan terpadu berkelanjutan ini. Kita bangun permodalan yang 50-50. Tetapi ke depan kita akan konsolidasikan agar desanya menjadi lebih banyak, skala pasarnya juga menjadi lebih luas, permodalannya bisa lebih mandiri, sehingga mereka betul-betul sense of belonging-nya, rasa kepemilikan di program desa peternakan desa terpadu berkelanjutan ini akan tinggi. Karena apa? Desa menaruh modal di situ. Tantangan terbesar adalah di manajemen. Makanya saya selalu ingatkan, pengelola BUMDesa bersama harus memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Ini tidak boleh main-main. Saya selalu pesan begitu. Karena apa? Ini duitnya rakyat loh. Karena ini badan usaha dan tentu harus berorientasi pada profit, maka kita sepakat core bisnisnya adalah peternakan terpadu. Kendala utama adalah stigma, bahwa selama ini kalau kita berbicara bantuan masyarakat, bantuan dari pemerintah, masyarakat itu memandang ya wis kita terima selesai, tidak berkelanjutan. Ini sudah saatnya desa-desa untuk bekerja sama kemudian bangkit bersama. Karena BUMDesma ini adalah inspirasi sebenarnya kemudahan pengembangan usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat di desa. Karena ini badan usaha dan tentu harus berorientasi pada profit, maka kita sepakat core bisnisnya adalah peternakan terpadu.
peternakan terpadu di Desa Kamarang. Tentu pemilihan Kamarang prasyarat atau syarat-syarat awal pendirian ini terpenuhi untuk peternakan terpadu. Satu, lahan yang tersedia sudah ada, kemudian sarana listrik dan air juga sudah tersedia. Berbicara mengenai sinergisitas ya antara BUMDesma dengan program desa, justru ini sesuai dengan konsep pengembangan atau rencana pengembangan desa kami ke depan. Secara tradisional, masyarakat kami lebih available ternak rumen kecil. Jadi hampir di tiap rumah itu ada 1-2 ekor ternak, tapi dikelola secara tradisional. Mereka istilahnya si ternak itu jadi simpenan ketika mereka butuh, bukan berdasarkan kebutuhan pasar. Karena ternyata kan rumen besar, pakannya juga besar. Kendala awal yang kita hadapi adalah sediaan hijauan. Ketersediaan hijauan itu kan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar ternak. Oleh karena itu, kami mencoba untuk melakukan budidaya. Dalam hal ini budidaya rumput. Jenis yang kita budidayakan adalah pakcong ya. Itu juga salah satu hal yang membuat masyarakat kami tertarik, karena ternyata pakcong itu bukan hanya untuk rumen besar, tapi itu juga bisa dimanfaatkan untuk rumen kecil, untuk ternak domba dan lain-lain gitu. Kendala utama adalah stigma. Masyarakat itu memandang, ya wis kita terima selesai, tidak berkelanjutan. Stigma awal itu di situ. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ini bisa berkelanjutan. Tantangan itu memang setelah adanya program ini, desa-desa yang lain pun berkeinginan. Maka kami menghidupkan itu BUMDes. Jadi ada anggaran-anggaran desa yang ada dari pemerintah ini untuk pengembangan potensi desa. Maka kami mengumpulkan kubu-kubu, kalau istilah Cirebon itu kubu kepala desa, untuk bisa menggali potensi yang ada di desanya. Nah, terutama yang percontohan yang dari Kementerian Desa itu lalu bisa dikembangkan terhadap desa lain untuk bisa memberikan potensi percontohan yang tadi di Desa Kamarang itu. Peternak ini kan sifat ekonominya kan berkelanjutan, tapi kan lama ya. Perlu adanya pembimbingan, ilmu-ilmu yang masyarakat, kebanyakan masyarakat mengolah peternakan itu kan dia ilmunya kan dari turun-temurun, tapi kita didampingi dari dinas ini berdasarkan keilmuan. Jadi supaya gangguan, baik itu penyakitnya, pemasarannya, kalau dia akan menjual dagingnya gitu. Nah, ini dari fungsi kami inilah dari kabupaten.
yang mulai dari tanam, yang memelihara, dan termasuk yang sampai panen itu masyarakat yang ikut memelihara itu juga dapat penghasilan dari hasil pertanian tersebut. Menata tempat, mengolah lahan di sini untuk ketersediaan pakannya, sehingga bisa merasakan hadirnya BUMDesma ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Nama saya Atep Ondi, jabatan di BUMDesma Waluya Balarea ini sebagai koordinator atau pelaksana di lapangan. Selama ini saya sebagai untuk mengarahkan para pekerja yang salah satunya yang mengelola bagian peternak ayam atau peternak sapi atau juga yang berkaitan dengan agro pertanian yang ada di areal atau wilayah BUMDesma Balarea ini. Kalau masalah telur, kita banyak masyarakat yang memesan, kita adopsi pemesanan-pemesanan tersebut, lalu kita antar melalui BUMDes, diantar ke warung-warung terdekat, terutama yang ada di area Desa Nagrak untuk telur ayam itu. Untuk proses ini sapi, alhamdulillah karena kita dibantu dengan ada rumput jerami dan ada juga rumput odot yang kita tanam, yang saya perlihatkan tadi. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita bisa panen mencapai 3,5 kintal dari awal masuk 2 kintal atau kurang. Yang mana tambahan pakan-pakan ternak sapi itu ditambah ada dedak, ada juga konsentrat, ada juga pakai singkong untuk mempercepat berat badan sapi. Kita arahkan pertanian, salah satunya yang ada di sekitar sini ada bawang merah juga, penghasil bawang merah, ada juga jagung dan kacang-kacangan. Alhamdulillah selama ini setelah diberikan pengarahan, penyuluhan, mulai dari tanam, cara menanam dan cara memelihara, dan hasilnya alhamdulillah sangat maksimal. Contoh salah satu bawang merah kita jual ke supplier, biasanya yang supplier
Terus ada juga jagung, kacang-kacangan itu sama juga dijual seperti tadi dipanen oleh masyarakat yang mulai dari tanam, yang memelihara, dan termasuk yang sampai panen itu masyarakat yang ikut memelihara itu juga dapat penghasilan dari hasil pertanian tersebut. Kemendes, Pak Menteri yang sudah menggulirkan program pengembangan kawasan agro pertanian dan wisata. Ini suatu hal yang sangat positif bagi masyarakat kami yang membawahi beberapa desa. Kenapa? Karena potensi kami itu banyak yang belum terbuka dan belum dieksplorasi untuk pengembangan ini. Yang kita perlukan dan kita lakukan yaitu pendampingan dan mengevaluasi semua program yang sudah dan akan dilaksanakan dalam proses perencanaan. Itu yang kami banggakan bahwa kepala desa kami di sini selalu bersinergi dalam kerangka perencanaan pembangunan di tiap desa masing-masing. Harapan ke depan BUMDesma ini bisa dikembangkan dengan luas wilayah, juga view yang lebih bagus di sini. Bagaimana kita membuat tempat ini menjadikan sarana wisata alam, sehingga masyarakat datang ke sini tertarik melihat peternakan, melihat alamnya, melihat pertaniannya, sehingga di situ ada regulasi keuntungan. Keuntungan kita dari pengunjung, keuntungan kita dari peternakan, keuntungan dari apa yang kita diadopsi di sini dari hasil pertanian, sehingga warga yang datang ke sini pulang bisa bawa jagung, beli jagung, pulang bisa beli kacang tanah, pulang bisa beli telur. Pihak kementerian terus memfasilitasi. Dengan PT Berdikari kita bisa kerjasama pengadaan sapi, pengadaan ayam pedaging, pengadaan ayam petelur, juga kambing. Nah, kita adopsi di sini. Akan nambah lagi tenaga kerja, mengurangi tenaga pengangguran, menata tempat, mengolah lahan di sini untuk ketersediaan pakannya, sehingga bisa merasakan hadirnya BUMDesma ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Sesuai dengan nama BUMDesma Waluya Bararea, berarti makmur untuk bersama.